akan membahas tentang titik refleksi zona di telapak kaki. Dan untuk membahas materi ini, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang juga adalah seorang refleksolog. Mari pemirsa, kita temui narasumber kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam ya, sesuai dengan Anda menonton video ini. Ya, hari ini perkenalkan saya Kurniananda Pratama dari Departemen Keperawatan Komunitas jurusan Perawatan Universitas Jenderal Sudirman, akan memberikan beberapa ya sharing terkait dengan materi terapi komplementer, yaitu refleksiologi. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa sih itu terapi refleksiologi ya. Jadi intinya adalah terapi ini sangat efektif digunakan untuk meringankan penyakit ya, sehingga atau untuk menghilangkan sebuah gejala dari dampak penyakit tersebut. Nah, refleksiologi itu merupakan sebuah cara pengobatan dengan merangsang ya berbagai daerah refleks, atau istilahnya tuh zona ya, atau mikrosistem di situ, baik di kaki, di tangan ya, baik di telinga, yang ada hubungannya dengan atau bisa disebut mewakili berbagai kelenjar, organ, kemudian bagian tubuh lainnya. Nah, suatu zona itu atau mikrosistem itu suatu bagian dari tubuh yang merupakan refleksi dari bagian tubuh lain. Jadi bagian di mana dia mewakili fungsi untuk refleksi bagian tubuh lain. Nah, pakar refleksiologi banyak meyakini bahwa adanya paling sedikit 15 zona atau mikrosistem pada bagian tubuh ya. Nah, zona atau saluran energi ya dianggap sebagai jalur untuk mengaliri energi vital ya, energi vital atau istilahnya qi di situ, atau orang Cina bilang qi ya. Nah, CHI itu qi pada orang pada setiap orang itu responnya akan berbeda ya teman-teman. Jadi zona tersebut berakhir atau berujung pada kaki, tangan, telinga ya, telapak, ataupun daerah lainnya di bagian tubuh. Nah, jadi jika suatu tubuh mengalami sebuah gangguan atau istilahnya keluhan ya, bisa dengan menstimulasi wilayah mikrosistem itu bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk mengatasi gejala yang muncul, yaitu di daerah tadi penekanannya di daerah zona ya, zona-zona. Jadi bukan di daerah titik ya, kita bilang adalah zona. Nah, hal ini bisa digunakan untuk banyak hal ya, banyak hal untuk mengatasi berbagai gejala dari penyakit tersebut. Nah, 50 menit ke depan kita akan membahas tentang hal itu ya. Jadi simak baik-baik, ikuti sampai selesai, dan jangan lupa klik ya tombol merah tadi ya, ada like, subscribe, boleh di share untuk pengetahuan teman-teman ya. Harapan saya hal ini bisa digunakan oleh perawat di Indonesia sebagai salah satu cara untuk memberikan implementasi pada pasiennya atau kliennya. Oke, kita mulai saja ya untuk membahas materi dulu. Nanti kita lihat beberapa tekniknya ya saat saya presentasi. Oke teman-teman, ini materi kita ya. Saya buka dulu ya. Ini dia terapi komplementer refleksiologi ya. Nah, ini kita akan bahas ini. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, itu ada telapak kaki, ada tangan ya, ada bagian wajah, ada ya semuanya ya. Ini ada gambar-gambar di telapak kaki dan telapak tangan. Ini gunanya apa? Ini fungsinya untuk melihat area zona ya. Jadi jangan sampai bingung ya teman-teman, apa sih bedanya akupressure dengan refleksiologi.
di sini ya. Nah, kita lihat sejarah dari terapi acupressure ini ya. Jadi sejarahnya, jadi Erika ini dan Helmut pada bulan September tahun 1991 itu sedang berjalan ya, melintasi apa istilahnya, gurun es ya. Nah, di daerah Austria dan Italia. Nah, kemudian dia menemukan seorang mayat ya, bukan seorang ya, mayat yang masih utuh berada di dalam glasier atau sungai beku. Nah, ini kan es berarti ya, karena es sehingga si tubuh atau mikroorganisme yang tubuh tidak mudah membusuk ya, akhirnya utuh. Nah, di tubuhnya itu terdapat tato ya, di tatonya ada titik-titik utama meridian tubuh, teman-teman. Sehingga para ahli akupuntur berpendapat bahwa titik-titik tato tersebut dibuat oleh ahli akupuntur ya, yang sudah kompeten lah istilahnya di sana, sehingga ketepatan atau kompleksitasnya itu adalah bisa tepat ya. Dan akupuntur ini atau istilahnya disebut ya acupressure. Nah, ini bisa sama ya, akupuntur acupressure, karena dia bilangnya titik. Nah, adalah teknik terapi yang menggunakan sistem energi tubuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit fisik. Nah, jadi kalau disebut penyembuh bisa saja terjadi ya, sebagai penyembuh. Nah, namun untuk terapi refleksi kali ini kita sedikit akan menyinggung tentang akupuntur dan acupressure tadi ya. Nah, akupuntur dan acupressure tadi. Nah, kenapa? Karena salah satunya adalah merangsang di beberapa titik ya. Nah, makanya kalau untuk efektif dan lebih efisiennya sebenarnya ketika kita akan menerapi untuk kuratif ya, pengobatan, itu lebih mengarah ke acupressure atau akupuntur. Nah, kalau ini refleksi ini gunanya untuk membantu ya, memberikan rasa nyaman sehingga serotonin bekerja ya, imunitas meningkat. Nah, itu tubuh akan menjadi lebih sehat lagi. Nah, ini sejarahnya. Nah, kemudian di Cina ini teman-teman, pada zaman Kaisar Kuning ya, nih bernama Huangti ini ya, menyusun buku Huangti atau kitab klasik kedokteran Kaisar Kuning. Awalnya dari trial and error ya, jadi coba-coba, nggak tahu hasilnya, namun dengan konsep keseimbangan antara dua sifat, mana ya, yin dan yang. Nah, yang berlawanan dapat menggambarkan pola energi tubuh. Nah, ini ada misteri tentang acupressure mulai dari pecahkan melalui kedokteran konvensional sejak tahun 1964. Ada namanya Profesor Kim Bong Han. Ini adalah peneliti dari Korea Utara. Hasil penelitiannya yang sekarang disebut dengan sistem meridian, yaitu sistem penghubung yang dinamakan Kyungrang System ya, Kyungrang System, yaitu titik-titik akupuntur. Nah, ini dari Korea Utara ya. Nah, ada lagi nih dari Indian atau Amerika ya. Itu ada suku Cherokee. Nah, terapi tekanan pada kaki untuk memulihkan dan menyeimbangkan tubuh. Nah, istilahnya gitu ya. Nah, percaya bahwa kaki adalah penting. Kakimu berjalan di atas bumi, dan melalui kaki semangatmu terhubung ke alam semesta. Nah, kaki bersentuhan dengan bumi, dan karenanya energi alam akan mengalir melalui kaki. Percaya atau tidak, itu bisa terjadi ya, karena kita hidup di dunia ini jelas ya, kita percaya ada angin, cuman kita tidak melihat. Kita percaya ada energi, cuman kita tidak bisa melihat juga ya. Kita percaya bahwa alam ini memberikan sebuah energi yang luar biasa untuk tubuh, tapi tidak bisa dilihat juga ya. Namun kita bisa mengetahui cara dan tekniknya ya, seperti itu. Nah, makanya kalau kita bilang manusia ini makhluk sempurna ya, ini luar biasa teman-teman. Nah, di Amerika sana ya, ketika para pekerja membuat pesawat jet itu yang di bagian belakangnya, nah itu
terbuat dari tanah ya, bukan dari besi. Karena kalau dari besi akan meleleh ya, bagian yang belakang pesawat jet ya, yang buat api itu. Nah, ternyata dari tanah, teman-teman. Makanya tanah ini luar biasa, dan manusia dibuat dari tanah yang luar biasa. Jadi tanah ini digunakan untuk melawan api ya. Ini lebih kuat daripada besi. Makanya manusia diciptakan di dunia dengan tubuh seperti ini, yaitu dari tanah, dan ini dibuat oleh Tuhan untuk melawan api. Api siapa? Setan dari api. Nah, itu udah seimbang ya. Makanya manusia dibuat dari tanah. Kalau manusia dibuat dari besi, mungkin ketika dilawan dengan setan yang dibuat dari api, nah itu akan meleleh ya. Itu maha besar Allah ya. Jadi itulah manusia, makhluk sempurna terbuat dari tanah, dan tanah itu adalah super kuat daripada besi ketika dilawankan dengan api. Ingat, kalau di Muslim ya, kalian bisa baca di surat Al-Fajr. Nah, itu di situ. Oke, lanjut di Mesir kuno. Nah, teman-teman, ini ada gambar-gambar papirus di dalam kuburan ya, Ankh-Makhor. Nah, ini dokter Mesir di sana. Di Saqqara, Mesir. Ini menggambarkan 2 orang terapis pijat sedang melakukan, nah ini ya gambarnya kayak gitulah, mungkin di Sphinx ya, di batu-batuan ya. Nah, hasil Susenas 40% penduduk Indonesia adalah pengguna pengobatan tradisional. Nah, ini 40% ya. Mungkin sekarang lebih dari 40% ya. Hampir kalau di dunia tuh 80% ya. Nah, perawat holistik ya, WHOL ya, seluruh dapat menggabungkan terapi komplementer alternatif modalitas ke dalam praktek klinis untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan spiritual. Nah, jadi ini bisa memenuhi ini ya, yang istilahnya adalah perawat holistik. Nah, fisiologis, psikologis, spiritual. Oke, pengobatan konvensional atau modern atau barat itu digambarkan dengan perkembangan teknologi ya. Nah, teknologi ini dilihat dari industri zat kimia sintetis ya. Biasanya ciri-cirinya itu canggih ya, kemudian biayanya mahal. Nah, penyakitnya tetap membandel ya, beragam. Nah, sering terjadi malpraktek, antibiotik berkembang. Nah, kita pernah lihat atau pernah dengar ini ya, kuman jadi ganas, bandel. Nah, putus asa terhadap pengobatan kanker, arah lebih pada menghilangkan gejala efek samping berbahaya. Nah, nanti setelah pasien sudah mengalami ini, biasanya akan kembali ke holistic care ya. Nah, itu makanya penting sekali holistic care ini digunakan untuk tindakan promotif ataupun preventif ya, sehingga tidak terjadi pengobatan konvensional barat modern seperti ini ya. Bila terjadi seperti ini, nggak apa-apa, holistik ini bisa mendukung ya untuk penyembuhan saat terapi ataupun saat rehabilitasi. Makanya banyak yang sudah putus asa ya. Contoh saat ini pandemi COVID ya, berbagai peneliti, berbagai ilmuwan sedang berjuang untuk mencari solusi atau obat atau teknologi secara modern, namun memang belum ditemukan dengan spesifik. Kembali lagi, siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa melawan penyakit atau virus COVID-19 ini adalah holistic care tadi ya. Psikologis, percaya diri, yakin, namun tetap waspada ya. Kemudian fisiologis dengan terapi-terapi, meningkatkan imunitas, memberikan kerja serotonin kita sehingga bagus dalam menjaga kondisi tubuh. Nah, itu akan kembali lagi ke holistik, teman-teman ya. Jadi penting sekali kita memahami perawatan holistik, khususnya untuk perawat ya. Oke, kemudian pengobatan alternatif apa sih? Nah, kadang tidak dipakai karena takut ditertawakan ya. Masa pakai obat-obatan gitu kuno gitu ya, bilangnya seperti itu. Kemudian pakar selanjutnya terbukti melihat hasil bukan cara. Ada hasil bukan cara. Makanya kedokteran sekarang sudah mengarah ke arah ini ya, riset-riset tentang akupuntur, tentang refleksi. Nah, ini sebenarnya ini murni intervensi keperawatan ya.
Jadi bisa saling kolaboratif sebenarnya. Sekarang sudah ada dokter spesialis akupuntur ya. Nah, yang belum digarap oleh teman-teman perawat adalah tentang holistic care in nursing. Ya, itu boleh digarap karena itu adalah area murni keperawatan ya. Sehingga ketika bersinggungan atau mulai ke arah medis bisa kolaboratif dengan rekan kerja kita yaitu dokter, sehingga bisa bersinambung untuk menyelesaikan masalah pada pasien. Nah, perilaku individu. Ada sesuatu dalam hidup manusia ingin mengubah. Pertama adalah fisik, kedua adalah emosional, mental, relasional, dan spiritual. Nah, contohnya nih, ketika kita melihat ingin mengubah fisik, biasanya ada keluhan ya, seperti nyeri kronis, nyeri pinggang, nyeri pegel di leher, nyeri kepala. Nah, akhirnya ingin merubah ya. Kemudian ada emosional ya, contohnya depresi ya, mental, kecemasan. Nah, orang-orang ketika mengalami kondisi-kondisi masalah di bagian ini, dia akan berusaha untuk move atau untuk memperbaiki. Namun ketika orang itu tidak mau move atau memperbaiki, akan terjadi masalah yang serius. Makanya penting sekali kita harus move on ya. Justru untuk kalian yang belum move on, segera move on. Jangan terpaku dengan hanya satu masalah aja ya. Punya pacar, terpaku dengan satu pacar aja ya. Jadi masih banyak ya di luar sana yang lebih sayang dari kalian daripada pacar kalian yang mungkin tidak memperhatikan kalian ya. Namun saran saya jangan pacaran, mending langsung menikah. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini faktor untuk penghambat ya. Yang pertama, ketika kita ingin berubah tadi secara fisik, mental ya. Nah, ada faktor penghambat. Pertama, ketidaktahuan kemampuan penyembuhan diri. Tidak tahu. Kemudian stres dari keyakinan dan pikiran yang salah. Stres dari diet yang tidak alami, stres dari bekerja atau terlalu banyak atau terlalu keras, stres dari latihan, fitness, latihan overdosis, akhirnya ngedrop, jatuh, ya. Kemudian stres dari obat-obatan, perawatan dan terapi, ya. Contohnya misalkan pasien hipertensi setiap hari minum obat, pasien hipertensi kronis ya, pasien diabetes juga minum obat, nah itu akan mengalami saturasi ya, atau istilahnya kejenuhan, sehingga dia mulai stres. Nah, kemudian banyak lagi yang lainnya contohnya. Kemudian kurang istirahat tidur. Nah, ini saya pernah mengalami hal ini ya, kurang istirahat tidur. Nah, efek dari kurang istirahat tidur itu menyebabkan sel-sel baik kita mati ya di dalam tubuh. Nah, sehingga perkembangan sel yang baru pun akan lambat. Nah, dengan istirahat tidur, sel-sel kita akan lebih baik lagi, mengobati atau membuang sel yang udah mati dan mengganti dengan sel baru, sehingga kondisi tubuh akan sehat dan fit. Nah, ini penting sekali ya teman-teman, istirahat dan tidur. Kemudian kurangnya dukungan sosial. Nah, ketika kita di kelompok, di sebuah community ya, di grup, nah itu sosial itu penting sekali. Karena apa? Akan menyebabkan kondisi tubuh ini menjadi sehat atau tidak juga ya. Contoh, ketika kita berada di lingkungan yang mungkin banyak yang mencibir, banyak yang menghasut, banyak ini, kita coping tubuhnya, coping dari diri kita sendiri nggak kuat, akan berdampak menjadi stres. Namun dengan peningkatan mekanisme coping tubuh kita atau mengerem ya emosional kita dengan coping tadi, nah itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh ketika dalam kondisi dukungan sosial tidak baik ya. Itu dukungan sosial banyak, tidak hanya di kelompok, grup, bisa di keluarga ya, atau yang lainnya. Kemudian kurangnya rasa cinta. Jadi penting sekali adanya rasa cinta dalam tubuh manusia ya. Makanya jangan pelit untuk memberikan cinta ya. Oke, ini tips ada menurut Kluppert ya. Jadilah lembut, kesabaran dan penerimaan, beri diri sendiri berapa ruang, meminta bantuan, jangan malu ya kalau kita butuh. Doa itu penting, jaga diri baik-baik, rendam kulit di bawah sinar matahari, maksudnya berjemur ya, makan sayur, buah-buahan, minum banyak air, olahraga banyak, tertawa tapi jangan over tertawa ya, nanti dikira apa ya, gini ya gangguan jiwa ya, tapi enggak juga ya, tapi tertawa untuk terapi juga nggak masalah. Jadi
Saat ini mungkin orang banyak udah nggak mikirin itu gangguan jiwa karena kebayangan tertawa, enggak ya? Ya gitu. Justru yang gangguan jiwa banyak kan nggak tertawa. Nah makanya banyak-banyaklah tertawa yang lepas. Kemudian tapi dengan sopan santun ya. Dan kemudian tidak terlalu serius, bersenang-senang dan menemukan anak batin dalam diri. Jadi anak batin itu adalah kenyamanan ya yang dalam diri kita. Kita passionnya apa, cari yang membuat nyaman untuk diri kita. Bernafas, menenangkan sistem saraf dan berkualitas pikiran. Nah ini ada istilah ya, mungkin udah dipelajari di materi-materi sebelumnya, alternatif, modern, tradisional, holistik, komplementer ya. Oke, next aja, next. Nah ini ada integratif, alami ya, neuropati, homeopati. Nah kayaknya juga sudah, kita next saja. Nah ada dua penyebab penyakit, spiritual dan perut sembelit teman-teman. Kalau dari spiritual, penyebabnya bisa stres, depresi ya, pikiran yang terlalu over ya, mikirin hal tertentu yang sepele jadi mikirin yang terlalu berat. Nah ini efek ke spiritualnya, akan menjadi terganggu. Gangguan metafisik, penyakit hati, penyakit aneka penyakit. Nah terus perut sembelit. Nah perut ini penting ya, makanya di dalam refleksi nanti tetap apapun areanya tetap dilakukan namanya bagian refleksi di bagian perut ya, agar pencernaan semakin baik. Nah ini ada dua penyebab penyakit, pertama spiritual dan kedua perut. Nah ada kekuatan manusia. Kalau spiritual, rohani, kalbu itu 50%, mental, akal 20%, emosi, nafsu 20%, fisik 10%. Nah, jadi kalau kalian mengandalkan fisik ini hanya 10% sebenarnya. Tapi kemauan spiritual, rohani, kalbu ini 50%. Makanya ketika ada seorang klien atau pasien sedang mengalami situasi yang mungkin membuat dia stres ya. Mungkin ketika dia didiagnosa terkena penyakit yang serius ya, dia stres. Tapi dengan keyakinan, dengan apa ya, kekuatan spiritualnya dia ya, copingnya bagus, dia akan semangat lebih tinggi daripada menggunakan fisik. Dia hanya misalkan push up dan sebagainya, tidak akan mengurangi masalah penyakit yang kronis tersebut dengan banyak ya. Tapi dengan spiritual yang tinggi didukung dengan mental yang baik ya, kemudian emosional juga bisa diatasi ya, dan fisik tetap dilakukan secukupnya, tidak berlebihan, akan membantu secara maksimal dalam proses penyembuhan. Dan tidur cukup, makanan sehat, olahraga itu juga sangat penting ya teman-teman. Ini tahu teman-teman, ini apa? Ini adalah perasaan-perasaan yang merusak kesehatan kita ya. Ini apa teman-teman? Marah ya. Ini apa? Ayo tebak. Ya, hasad. Ini apa? Kasih tahu ya teman-teman. Stres. Ini apa? Sedih. Kemudian ini takut. Nah ini bisa merusak ya kondisi kesehatan kita. Ada marah, hasad, stres, sedih, dan takut. Makanya ketika Anda semua sedang mengalami hal ini, waspadalah ya. Waspadalah dengan kondisi tubuh Anda, karena setiap hal ini yang muncul, beberapa sel akan rusak di dalam tubuh Anda. Makanya jagalah kondisi agar tidak mengalami seperti ini ya. Kalau perlu dibuang nih hal-hal kayak gini. Ini wajar ya, sedih bolehlah sewajarnya, marah juga boleh sewajarnya, cuman jangan terlalu berlebihan. Ini ada juga yang merusak, tahu ini enggak? Sombong ya. Ini apa? Bakil. Ini berlebihan ya. Tadi ingat ya, jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Nah kita bicara sistem imunitas tubuh. Nah ini teman-teman, ketika melakukan kegiatan atau intervensi refleksi ya, harapannya adalah ada tindakan ya yang dilakukan oleh terapis ya. Dia menstimulus menggunakan tekanan tadi ya, menggunakan jari atau alat bantu ya. Zona kita lakukan
penekanan, nah baik di tangan, telapak atau telinga ya, itu akan merangsang merangsang beberapa saraf serabut ya di situ. Nah, serabut saraf primer ini ya akan terangsang oleh tekanan tadi. Nah, sehingga bisa dilanjutkan sensasi tadi, penekanan tadi ke area tulang belakang ya. Nah, area tulang belakang ini akan memberikan istilahnya segmen efek segmental. Nah, di sini ya. Jadi ada penekanan ya, kemudian ya ini di sini tindakan penyembuhan ya. Kemudian kita bisa ke bagian ini, maksudnya adalah di daerah zona yang berhubungan dengan organ ya. Tapi sebenarnya kalau bisa menyebabkan sembuh total bisa saja terjadi ya, atau bisa terhubung dengan organ. Kalau refleksi ini bisa saja terjadi. Saya bilang bisa saja apa? Karena kita tidak spesifik ke titik. Tapi kalau akupuntur, akupressure itu kan titik ke akupoin. Nah, itu bisa dengan spesifik langsung menuju ke organ-organ yang kita tuju. Tapi kalau dengan refleksi, kita lakukan tindakan seperti ini, itu adalah istilahnya mengusap ya, atau menekan secara menyeluruh daerah zonanya, sehingga tidak spesifik ke titik-titik yang kita tuju untuk organ. Namun bisa saja ketika titik tersebut ditekan, terangsang, dia akan juga merangsang beberapa organ agar berespon ya. Tadi ada respon lokal dan juga berhubungan dengan ada respon lokal dan ada respon segmental. Nah, sehingga area ini adalah area di mana serabut saraf primer ya dirangsang, kemudian disalurkan ke tulang belakang ya. Dari tulang belakang akan menimbulkan efek segmental dan akhirnya akan ditransfer ke daerah ini ya teman-teman, saraf pusat dan akhirnya ke otak. Nah, ini urutannya ya. Jadi efeknya akan bersinambung seperti ini ya. Saraf motorik, otot kelenjar, tindakan penyembuhan ke organ. Nah, ini akan kembali ke sensori otak ya. Otak ini akan menstimulus, memerintahkan berbagai hormon, entah itu serotonin atau hormon yang baik lainnya, untuk bekerja dengan maksimal dalam proses penyembuhan. Nah, ini ada yang rusak adalah pikiran dan perasaan ya teman-teman, dan juga makanan. Tadi udah kita bahas ya di slide sebelumnya. Ini kita lanjut aja ya. Nah, kita belajar terkait pengertian ya, apa sih refleksiologi ya. Tadi si awal mungkin sudah saya jelaskan ya. Nah, kita lihat ada gambar-gambar ini, ada foot refleksiologi, ada hand heart refleksiologi. Nah, dari tiga ini ya teman-teman, ketika kita akan melakukan refleksiologi terhadap masalah kesehatan yang kita tanganin, paling efektif adalah di bagian telinga. Kenapa? Karena di bagian telinga ini banyak sekali titik-titik saraf yang spesifik ya, yang mengarah ke bagian-bagian organ. Ini lebih banyak daripada di area kaki dan telapak tangan ya, jadi lebih efektif. Makanya telinga ini tidak boleh sembarangan ditekan-tekan ya. Namun beberapa titik spesifik ya bisa digunakan untuk membantu dalam proses penyembuhan ya, sehingga hal ini disebut sebagai pengobatan holistik juga. Jadi harus berdasarkan dengan kenyamanan ya, secara spiritual, fisiologis, dan juga ada tindakan secara fisik tadi ya, dengan melakukan proses penekanan di area zona. Nah, ini ya. Oke, mekanisme kerja pijat refleksi. Stres, cedera, gangguan penyakit ya, atau bisa menyebabkan gangguan keseimbangan energi tubuh, sehingga dapat dirasakan melalui kristal pada titik refleks yang sesuai dengan bagian tubuh bermasalah. Jadi ketika kita menekan, dia biasanya ada brenjelan-brenjelan ya, ada masalah kayak kalau biasanya nih orang masuk angin ya, diurut di belakangnya, ditekan di
average ya istilahnya, itu akan merasa gerjel-gerjel ya. Itu kristal yang disebabkan karena gangguan keseimbangan energi. Nah, sehingga hal ini muncul ya dalam tubuh dan membuat rasa tidak nyaman. Nah, pijatan akan membongkar halangan dan melancarkan energi kembali. Makanya kalau ada yang muncul itu kadang ketika di terapi diuyek ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami yang sudah pernah pijit ya. Itu diuyek, leburin agar bisa istilah kalau bahasa Jawa itu buyar ya. Nah, adapun tanda-tanda ketidakseimbangan energi teman-teman. Pertama, kulit mengeras. Kedua, terjadi perubahan warna kulit. Kemudian terdapatnya tanda-tanda di kaki ya, kaki merah, bau, temperatur dan kelembaban kaki. Nah, kemudian dari Sir Henry Head ya, ada gangguan fungsi internal tercermin pada tubuh bagian luar. Nah, ada zona yaitu pada kulit menjadi hipersensitif terhadap tekanan saat organ yang dihubungkan oleh saraf ke daerah tersebut mengalami gangguan. Nah, ini disebut istilahnya ada korelasi, ada hubungan ya. Nah, ketika tadi ya ada titik di bagian zona tersebut yang berhubungan, namun ketika disebut refleksi ini bisa berhubungan dengan organ, menyembuhkan organ, itu adalah mitos, tapi bisa saja terjadi. Nah, kalau kita bilang acupressure itu bisa spesifik menyembuhkan organ, ya itu fakta karena titik-titiknya yang spesifik ya. Jadi jangan sampai bingung ya, nanti bedanya acupressure dan refleksi ya. Kita lihat, jika bagian yang di hipersensitif dipijat, proses penyembuhan pada organ yang terganggu akan dimulai secara intensif. Ada istilah refleks atau cerminan ya. Nah, ini dia cerminan atau istilahnya tadi mikrosistem ya di bagian tubuh. Ini adalah mikrosistemnya akan terhubung dengan beberapa organ-organ yang ada di bagian tubuh. Nah, ketika kita mengusap daerah sini berarti ada daerah jantung ya, paru-paru, lambung ya, atau kita mengusap daerah pinggir sini. Nah, ini ada bagian telinga ya, otak dan sebagainya. Jadi disebut dalam istilah ini adalah refleks atau cerminan ya. Oke, zona refleksi, terapi pijat refleksi zona atau TPRZ ini yaitu cara mengatasi gangguan kesehatan dengan cara memijat titik atau area. Nah, jadi disebut titik atau area karena semuanya kena ya. Refleksi ya tertentu dalam tubuh manusia sesuai dengan zonanya. Pemijatan zona melancarkan energi vital yang mengalir di zona tersebut. Zona, kita bilang zona garis bawah ya, bukan acupoint. Nah, ada istilah zona longitudinal. Nah, ini lurus ya. Jadi dari tubuh kaki ini prosesnya lurus. Zona 1, zona 2, zona 3. Nah, ini tarik ke sini seret. Nah, ini juga seluruh tubuh ada zona 1, 2, 3, banyak ya zona nih. Nah, ini longitudinal. Ya, jadi ada 10 zona dalam tubuh. Ini ada 10 zona longitudinal ya. Nah, kemudian harapannya dengan menekan daerah longitudinal secara urut gini ya, hambatan energi dalam suatu zona itu bisa juga dipengaruhi dari kondisi tubuh yang berbeda ya pada zona yang sama ya. Misalkan tekanan pijatan pada satu zona membantu menghilangkan sumbatan atau melancarkan aliran energi pada zona tersebut. Bisa saja melancarkan energi pada zona lain. Contoh, ketika orang kena sakit kepala, yang dipijit mana? Ya, sini juga boleh, oke lah ya, daerah alis atau pelipis ini ya. Ini boleh. Tapi yang paling efektif ketika sakit kepala yang dipijit ada daerah sini ya. Nah, pundak, leher belakang. Nah, ada mitos, boleh nggak sih dipijit daerah leher belakang? Nah, katanya berbahaya, itu adalah mitos. Jadi boleh-boleh saja di leher belakang, namun dengan cara yang benar dan baik ya, tidak sembarangan. Ingat ya, ini adalah zona longitudinal ya, lurus semuanya. Nah, kemudian next, ini ada zona 1 ya, nanti kita lihat ya. Tadi gambarnya udah lihat ya, dari ujung ibu jari kaki, jadi lurus, arah tubuh lurus ya.
longitudinal, zona 2 ujung kaki kedua. Nah, jadi kita pedomannya adalah di ujung-ujung jari ya kaki sampai ke ujung rambut kepala. Itu adalah zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 8, zona 9. Ada 10 jari kita di kaki, itu dihitung setiap zonanya ya, runut. Nah, itu ya. Kalau untuk separuh meridian ya ada 5 zona. Nah, kita lihat zona transversal. Nah, zona transversal itu lawannya longitudinal, itu ke samping. Itu melakukan refleksi untuk mengatasi gangguan yang menyangkut alat gerak pada tulang belakang, saluran pernafasan, saluran urogenital ya. Nah, ini menggambarkan peta kaki dengan menambahkan 3 garis melintang. Jadi 1, 2, 3. Nah, jadi melintang. Tadi kan lurus ya, seluruh tubuh ini. Sekarang melintang. Ini adalah zona transversal. Ya, jadi yang pertama zona daerah kepala, dari transversal ini, leher, tengkuk. Nah, jadi mijitnya nggak kayak gini ya. Jadi sebenarnya prinsipnya ketika kita akan melakukan refleksi, pijatnya itu searah dengan fisiologis otot ya, anatomi otot. Nah, jadi jangan dilawan gini. Kalau dilihat sini kan ototnya ke samping ya. Nah, ini ke bawah. Ini jangan dilawan kayak gini. Nah, kayak gini. Ini akan menjadikan rasa tidak nyaman. Nah, pertanyaannya, berapa sih tekanannya, Pak? Nah, tekanan dalam melakukan pijat refleksi adalah sekitar 2-3 kilo ya tekanannya. Jadi tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat ya. Sehingga dengan ukuran 2-3 kilo itu membuat rasa nyaman. Tapi tergantung dengan si pasien atau klien kita. Tidak sembarangan kita nekan, pasiennya sama, kita tekannya sama. Ya, mungkin ada yang dengan tekanan sedikit sudah merasa nyaman, sudah cukup. Jangan dilakukan tekanan yang berlebih sehingga tidak menimbulkan rasa tidak nyaman dalam tubuh ya. Harapannya dengan rasa nyaman itu serotonin meningkat tadi ya, imunitas baik, dan daerah zona titik ini terangsang sehingga bisa membantu dalam pemulihan. Ingat ya, jangan sampai tekanannya membuat rasa tidak nyaman atau bahkan bisa cedera ya, atau sakit ya. Tapi kalau untuk menjadikan meninggal, rusak, efek sampingnya itu bisa saja terjadi, cuman tidak sampai separah itu ya. Paling efeknya sakit, linu, pegel ya ketika tekanannya tidak benar atau tidak sesuai ya. Ini oke, kita lihat konsep di acupressure, karena basic dari zona ini, terapi refleks ini adalah juga memahami tentang acupoint ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan tentang acupressure oleh dosen ya yang lainnya terkait apa itu acupressure. Nah, ini ada konsep key flow, meridian ya. Saya review sedikit aja karena ini adalah basic dasar untuk kita bisa melakukan refleksiologi. Nah, result find a block and the flow of blood and oxygen to the affected area is increased. Nah, jadi dia bisa digunakan untuk menstimulasi ya, untuk menekan. Ketika kita tekan blok ya, aliran darah akan tertahan sebentar. Nah, hubungannya untuk apa? Stimulus oksigen ya di area itu bisa lebih terpenuhi ya. This causes the muscle to relax and promote healing. Nah, jadi membuat otot bisa menjadi lebih rileks lagi untuk meningkatkan kondisi kesehatannya. Jadi gitu, ditekan, lepas, tekan, lepas. Itulah prinsip acupressure ya. Tekan titik meridian, lepas. Tekan secara urut ya, berapa kali, misalkan 30 kali tekan selama 2-3 menit. Nah, baru lepas gitu. Istilah qi, energi qi, darah. Nah, ini ya, ada orang Cina bilang chang itu padat ya, fu itu berongga. Nah, target dari acupressure ini adalah keseimbangan panas dingin tubuh. Nah, ini ya. Atau istilah imunitas meningkat, istilahnya imunitas di dalam bahasa Cina adalah wei qi ya. Nah, teknik rangsangan pijat refleksi. Nah, sehingga bisa mempengaruhi hasil pemijatan. Yin yang ya. Yin adalah kurang energi, terlihat lemah, pucat, suara pelan. Yang ada berlebih. Jadi ketika yin itu jelek ya, kondisinya yinnya ini baik, jelek, kita seimbangan dengan yang ya. Nah, makanya ketika lemas kita harus gitu ya, harus semangat dan sebagainya. Ketika dingin kita harus dihangatkan. Itulah keseimbangan yin dan yang.
Nah, teknik perangsangan berdasarkan yin yang ya. Misalkan tekanan sedang, klien dapat merasakan rasa ngilu 30 kali tekanan pada setiap titik. Nah, ini untuk penguatan yin. Nah, untuk pelemasan atau istilahnya sedasi ya, refleksi dilakukan dengan tekanan kuat tetapi sesuai dengan kekuatan klien ya. 60 kali per titik. Jadi bedanya adalah jumlah tekanannya ya. Nah, juga tekanannya. Begitu untuk mengimbangkan yin dan yang. Kita lihat tabel penggolongan 5 unsur. Ada unsur kayu, api, tanah, logam, air ya. Kalau kita di organ padat nih, kayu ya hati, api merah itu jantung menimbulkan panas, tanah itu limpa, logam atau tadi istilahnya apa tuh bahasa Cina? Ya rongga itu ya, paru-paru, air, ginjal, ini organ berongga. Nah ini ya panca indera. Nah ini adalah istilah dari keseimbangan tubuh ya, dimana organ tergantung dengan misalkan dengan bentuknya, rongganya, fungsinya, sehingga dia masuk ke unsur kayu, api, tanah, logam atau air ya. Nah, ada manfaat pijat refleksi teman-teman, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, itu fungsi untuk promotif, intervensi promotif, kemudian secara preventif mencegah penyakit tertentu ya dengan cara menghilangkan gejalanya, kemudian mengatasi keluhan dan pengobatan terhadap penyakit tertentu, pendamping pengobatan itu kuratif, dan pemulihan kondisi kesehatan yang disebut dengan rehabilitatif. Jadi bisa semuanya ya kita gunakan untuk intervensi dalam perawatan tentunya. Nah, ada teori endorfin ya, Pomeranz ya, itu pemijatan dilakukan, harapannya tubuh bereaksi mengeluarkan endorfin, menenangkan ya, sehingga memberikan efek nyaman dan berperan dalam regenerasi sel rusak. Tadi ya sudah saya jelaskan. Stres, kurang tidur, nyeri kepala dan sebagainya, ini ketegangan pada sistem saraf, dilakukan dengan refleksi sebagai sedatif ya, untuk meringankan, mengendorkan ketegangan pada saraf sehingga melancarkan aktivitas vegetasi tubuh yang dikontrol oleh otak dan syaraf. Nah, pembuluh darah lancar, aliran oksigen bagus, terpenuhi semua. Nah, akhirnya tubuh sehat ya. Kemudian kerja otot membutuhkan energi yang didapat dari pembakaran dengan cara aerob dan anaerob. Anaerob ada asam laktat, otot pegal, nyeri sendi, refleksi ya. Harapannya otot dan jaringan lunak rileks dan meregang, ketegangan dan melepaskan tumpukan ya asam laktat, sehingga bisa membersihkan dari endapan dari buangan yang tidak terpakai. Harapannya gitu. Tapi ya hebatnya Tuhan, Allah ya, Allah itu memberikan makhluk hidupnya tuh dengan berbagai hal ya. Contoh, manusia mungkin banyak sempurna dari tanah dan sebagainya ya, tapi ketika ingin mengeluarkan namanya tadi ya tumbukan purin atau istilah untuk mencegah asam laktat yang berlebih, tidak terkena asam urat, itu dengan dibantu oleh orang lain ya dengan teknik seperti ini. Namun ada hewan-hewan tertentu yang bisa mengeluarkan purinnya secara otomatis. Contoh cicak ya, itu dibuat oleh Tuhan, diciptakan Tuhan. Cicak, kepiting, udang, itu ketika kita lihat cicak atau tokek itu ya mengeluarkan kotorannya itu ya, itu ada warna putih dan hitam. Nah, putih itu adalah purin teman-teman, sehingga banyak sekali cicak atau tokek tidak terkena asam urat. Namun kalau manusia perlu dengan kegiatan-kegiatan olahraga, intervensi lain atau dengan teknik refleksi ini membantu mencegah peningkatan asam laktat di dalam tubuh. Nah, pemijatan pada area tertentu itu menyeimbangkan kadar kalsium dan tubuh. Ya, boleh nih. Oke, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pijat refleksi. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah kondisi umum si penderita. Jadi tidak boleh dilakukan oleh orang dalam keadaan terlalu lapar, terlalu kenyang, kondisi sedang emosional ya. Ketika emosional kalian pijat ya daerah zona kaki, ketendang, kalian bisa cedera ya. Marah, sedih, khawatir gitu ya, tidak boleh. Harus kondisi yang
memang normal ya, biasa aja. Kemudian dalam keadaan hamil muda, nah ini karena dapat merangsang atau stimulus saraf untuk terjadi kontraksi ya. Jadi harapannya hamil muda boleh dilakukan pijat, tapi tidak menggunakan tekanan-tekanan yang berlebihan. Prosesnya seperti halnya proses penekanan dengan hanya untuk memberikan rasa nyaman aja ya, tapi tidak boleh di daerah-daerah yang bisa menstimulus kontraksi area uterus ya atau rahimnya. Kemudian selain kondisi si penderita, ruangan untuk terapi akupressur pun harus diperhatikan. Jadi harus nyaman ya, ada suhu ruangan tidak panas tidak dingin ya, sedang ya, sirkulasi udara baik, tidak pengap, tidak melakukan pemijatan di ruang yang berasap ya. Nah, ada obat nyamuk, ada asap rokok, itu udah mengganggu sekali ya. Nah, kemudian terapi bisa dilakukan dalam posisi duduk, berbaring, tenang, dan dalam keadaan yang tegang. Nah, ada perlu yang diperhatikan juga ya teman-teman. Jadi ketika kita akan melakukan refleksiologi pada klien atau pasien, kita harus lihat kondisi klien. Misalkan ada kulit kebas ya, itu hati-hati, jangan berlebihan sehingga tidak menimbulkan luka. Biasanya pada pasien diabetes ataupun masalah pasien-pasien yang gangguan vaskuler ya. Jadi ketika penekanan terlalu berlebihan, ada cedera, ada lecet, ada mungkin gesekan, lotionnya kurang sehingga gesekan menimbulkan luka, itu hati-hati karena mungkin bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, kerusakan jaringan dan sebagainya ya. Karena kondisi kebas itu adalah kondisi di mana asupan oksigen, nutrisi kurang dari adekuat ya. Nah, pemijatan tidak dapat dilakukan apabila tadi ya kenyang, kelelahan over yang atau terlalu capek, jadi terlalu lemah kondisi tubuhnya. Nah, itu harus diistirahatkan dulu, dipulihkan, baru kita lakukan refleksi. Kalau kondisi benar-benar drop itu jangan. Nah, baru selesai bekerja berat, berjalan jauh ya. Nah, itu boleh ya, tapi harus istirahat dulu pasiennya. Jangan begitu selesai kerja langsung dipijat. Nah, itu berbahaya. Kemudian klien dalam keadaan marah, emosional tinggi ya, setelah melakukan hubungan seks ya. Nah, itu tidak diperkenankan. Atau yang sedang menderita penyakit berat ya, atau mungkin ada lesi, ada luka, ada ulkus, ada tumor, ada kanker. Nah, itu jangan dilakukan pemijatan di area tersebut ya. Oke, begitu ini ya. Nah, dan juga seperti ini, penyakit menular dan sebagainya ya. Nah, reaksi hasil pijat itu hampir tidak ada menimbulkan efek samping yang merugikan teman-teman. Jadi tidak ada efek samping. Biasanya ya paling sakit, nyeri, pegel ya, atau mungkin rasa tidak nyaman sedikit ya, itu efeknya gitu aja. Tapi untuk efek sampai dengan kerusakan bukan kerusakan organ ya, menimbulkan dampak yang berbahaya, misalkan sampai merusak kondisi jantung gitu ya. Ketika kita menekan daerah wilayah zona tertentu, jantung, paru-paru jadi rusak, itu enggak, yaitu mitos. Jadi efeknya hanya ya tadi sakit atau nyeri ya, nyeri pegel bila dilakukan tidak benar. Makanya penekanan tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu ringan. Nah, reaksi yang ditimbulkan berupa efek dari penyembuhan. Nah, ya, peningkatan aktivitas pembuangan tubuh, hasilnya detoksifikasi. Biasanya habis dipijat sendawa, keluar keringat ya, flatus atau kentut, miksi, atau sampai dengan BAB. Ini adalah proses detoksifikasi. Kadang itu dapat menimbulkan reaksi yang tidak nyaman bagi pasien. Nah, ini reaksi yang disebabkan dari hasil pemijatan. Tapi itu is okay ya, untuk penyembuhan. Nah, jadi ini harus tahu dulu. Makanya penting sekali kita memberikan edukasi kepada pasien atau klien sebelumnya ya. Ini ada contoh reaksi hasil pemijatan pada sistem pernafasan ya. Jika terjadi penyumbatan pada sinus, klien mengalami gejala flu, dan jika ada kongesti pada paru-paru akan mengalami gejala batuk. Keadaan itu timbul karena tubuh membersihkan kelebihan lendir. Nah, kemudian pada ginjal setelah pemijatan, klien biasanya merasa ingin buang air kecil ya. Urin mempunyai warna bau yang berbeda dari sebelumnya.
Kemudian ada lagi, jika ada kongesti pada pencernaan, itu klien merasakan ingin BAB yang lebih sering karena peristaltik akan bekerja lebih banyak ya untuk tadi detoksifikasi ya, dan mengeluarkan gas atau istilahnya ada flatus. Kemudian pada gangguan kulit terjadi ruam, dapat menjadi lebih buruk tetapi akhirnya membaik. Misalnya ditekan ya daerah-daerah yang bermasalah. Nah, misalnya kalau ada yang agak sakit itu jangan terlalu keras ya, tapi kurangi penekanan sehingga bisa mengurangi efek dari ruam ini, namun tidak mengurangi manfaat dari penekanan di area zona tersebut. Kemudian pada kondisi artritis, kadang nyeri akan mengalami lebih berat pada sendi yang tertekan selama 24 jam setelah pemijatan. Kemudian pada wanita ada peningkatan sekresi di daerah alat reproduksi, lebih asam dan tidak mengenakan ya. Makanya perlu setelah dilakukan refleksi harus ganti baju, dibersihkan ya. Namun jangan sampai mandi, karena mandi itu diberikan jangka waktu sekitar 1 atau 2 jam baru boleh mandi, karena respon tubuh ketika selesai dilakukan refleksi ini sedang melakukan tadi penyembuhan secara mandiri, pendetoksifikasian ya, mengeluarkan racun tubuh ya, biarkan itu dulu, baru kita setelah itu bersih. Namun untuk ganti pakaian, baju, celana dalam, baju dalam itu harus dilakukan. Kemudian pada masalah kembung mungkin akan terjadi rasa mual, kadang-kadang klien mengalami sakit kepala, migrain. Nah, ada secara umum klien merasa lelah setelah dipijat, makanya sering banyak yang habis dipijat tidur ngantuk ya. Nah, kemudian reaksi umum adalah tubuh merasa lebih rileks dan nyaman. Nah, namun beberapa klien merasakan lebih berenergi setelah dipijat, lebih enak ya. Nah, kemudian terjadi kesemutan itu karena energi atau ki yang mulanya terhambat mulai berjalan. Jadi sama halnya seperti kita seperti ini, kita tekan ya, ini area darahnya, kita tekan gini, kita lepas. Nah, ini kan aliran energi ditahan dulu, setelah itu kita lepas. Nah, itu seperti halnya semutan ya. Nah, karena energi ki-nya jalan, itu istilahnya. Kalian bisa coba itu ya. Nah, beberapa kondisi reaksi pijat dan rasa cara mengatasinya. Bila terjadi shock ya, gejalanya itu bisa keringat dingin, pucat, lemas, mual, pusing. Penyebabnya karena mungkin pasien lapar, terlalu lemah ya, lelah atau takut pijatan terlampau menyakitkan. Cara mengatasinya adalah hentikan pemijatan. Pertama adalah hentikan pemijatan, kemudian baringkan si pasien, beri minum air hangat manis, misalnya teh manis. Tenangkan pasien dengan pijatan berlahan. Tetap dilakukan pijat tapi diusap, ditekan secara berlahan. Kemudian ketika terjadi kejang otot, istilahnya kayak kram gitu ya, atau kram otot ya, yaitu lakukan sebuah tindakan, yaitu menghentikan pemijatan dulu di daerah kejang. Jadi ketika otot itu sedang kram, kaku ya, itu jangan ditekan malah ya, harus istirahatkan dulu. Kemudian pijat titik-titik seperti ini. Misalkan ini daerah tangan atau kaki ya, tangan gini, sini kram, ini tekan kayak gini ya boleh, ini tekan daerah sini boleh kayak gini ya, jangan tekan yang daerah kramnya gitu. Kemudian ya, terjadi bengkak atau memar, terjadi pembengkakan pada area yang dipijat atau mungkin kebiruan. Nah, tetap lakukan hentikan pemijatan, beri minyak khusus untuk memar. Jadi bisa dengan salep, bisa dengan minyak zaitun atau dengan minyak yang bisa meredakan ya kondisi yang memar. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, untuk klien ya. Bila keluhan yang dirasakan atau persepsi mind body situation, keyakinan dan budaya, sentuh, pengalaman terapi tubuh. Nah, ini kan ada beberapa klien yang mungkin ada terkait kepercayaan, keyakinan ya, terkait budaya sentuh. Misalkan dalam Islam itu kan tidak boleh lawan jenis ya, tidak boleh lawan jenis yang melakukan tindakan ini karena bukan muhrim ya, bukan mahramnya. Jadi harus sesuai dengan gendernya. Jadi ketika wanita yang refleksi wanita, ketika laki-laki yang merefleksi laki-laki, itu pun bisa membantu memberikan rasa nyaman. Nah, untuk perawat penting sekali mempunyai keahlian ya, sehingga dia bisa paham, lebih mengetahui tentang beberapa titik acupressure ya. Nah,
ini basicnya adalah titik-titik acupressure. Jadi teman-teman ketika melakukan refleksiologi harus paham dulu tentang anatomi tubuh, titik acupressure, kemudian lakukan belajar refleksiologi. Yang kedua adalah percaya diri dan mantap. Ya, itu penting sekali. Tempat, lingkungan nyaman, tenang, posisikan kalian duduk, tidur boleh, atau kondisi yang nyaman ya bagi pasiennya tempatnya. Ada AC, ada aromaterapi, ada musik terapi, itu lebih baik lagi. Macam-macam gerakan pijat, ada mengusap atau istilahnya average, stroking, meremas ya, petracing, ada friction, melingkar ya, friction, ada menggetarkan, vibration, nah gini ya, ada memukul ya, gini, nah ada memukul, beating, mencincang ya, tarak, oke, ada menepuk, nah gini. Nah, itu macam-macam gerakan dalam melakukan refleksi ya. Nah, ini mengusap atau average itu untuk apa ya, merelaksasi ya, otot dan saraf. Meremas juga menjaga fungsinya untuk mensuplai ya, menstimulus suplai darah lebih banyak dibawa ke otot yang sedang dipijat. Kemudian friction, menekan, itu melepas bagian otot yang tegang, menyingkirkan akumulasi sisa metabolisme, memecah deposit lemak. Dan vibration atau menggetar itu bisa memperbaiki fungsi otot dan syaraf ya. Nah, tadi di otot di saraf-saraf primernya ya. Kemudian melakukan pemukulan atau topment, tapi dengan alat pupuk enggak ya, tapi pemukulan gini ya. Bentar, ada telepon masuk ya, maaf. Nah, itu lakukan dengan cara yang benar ya, tidak memukul dengan berlebihan. Kemudian, nah ini kita lihat di zona telapak kaki ya. Kalau kita lihat di zona telapak kaki seperti ini, nah ini bentuknya hampir sama seperti tulang belakang kita. Nah, ini ya organ-organnya. Jadi teman-teman harus paham, hafal wilayah-wilayah zona ini. Jadi dari zona apa? Seperti ini. Transversal, longitudinal gimana? Lurus ya, mengenai jari-jari ini. Nah, kemudian bagaimana ketika orang mengalami terkilir atau luka? Nah, biasanya kalau kaki seperti ini ya, atau tangan, ini area yang lemah adalah area luar ya. Kalau dalam sini lebih kuat, di kaki pun sama ya. Area dalam berarti area sini, luar ini. Ketika terkilir biasanya yang kena sini tangan juga. Dan ketika terjadi seperti ini, teman-teman bisa mengistirahatkan dulu ya. Kemudian jangan dilakukan tindakan apapun dulu, mengistirahatkan ya. Kebanyakan salah kaprahnya adalah dipijat daerah situ, itu salah. Tapi mengistirahatkan dulu ya. Kemudian tekan area yang di luar nyeri tadi, di sini misalkan ya, sini yang ditekan seperti ini. Nah, kemudian setelah ditekan lakukan traksi sedikit ya, seperti ini. Lemaskan lagi, traksi, lemaskan lagi. Kemudian dibalut dengan kasa atau apa. Dari metodenya adalah balutannya di bagian sini, yang sini nih lebih kencang, ke sini lebih kendor. Nah, harapannya apa? Dia melakukan tekanan agar area yang nyeri ini kondisinya bisa membaik ya. Aliran darah bisa tertekan ke jantung seperti ini. Seolah-olah dengan ditekan itu dibalut, dia memijat sendiri ya. Dan posisikan ini lebih tinggi daripada kardiovaskuler kita ya, atau jantung kita. Kenapa? Kalau lebih rendah biasanya terjadi bengkak udem. Nah, makanya lebih tinggi. Nah, sehingga dengan penekanan tadi dia bisa membantu melancarkan aliran darah ke tubuh lainnya. Kita lihat ini kalau di kaki kiri ya, di kaki kiri ada, kalian bisa nanti lihat di sini ada kepala, otak, dahi kanan, otak kecil, kelenjar ya, sampai dengan 36 titik nih ya. Oke. Kemudian ini di kaki kanan ya. Biasanya dari nomor 1, nah ingat ya prinsipnya, mau kaki kiri kaki kanan
angka tuh nomor 1 kecil sampai besar itu diurut dari ujung jari sampai ke bawah. Ini berurutan. Nah, jadi mudah untuk teman-teman menghafal atau memahami ini ya. Kaki kanan pun sama, urutan kecil nomornya, ini urutan besar. Jadi kalau urutan kecil ini, urutan besar ini kita bagi 2 aja untuk memudahkan teman-teman memahami posisi letak dari organ-organ di bagian telapak kaki. Nah, ini ada langkah-langkah pemijatan. Lakukan persiapan, rendam dengan air hangat 10 menit, seka handuk bersih, semprot dengan alkohol 70%. Kemudian peregangan dan relaksasi otot kaki, memutar-mutar pergelangan kaki, dan teknik dasar pemijatan. Teknik pembukaan ada 1 3 4 5 ya, di daerah kepala dulu ya, 1 3 5. Nanti teman-teman lihat di sini 1 3 4 5 ya. Kemudian lanjut ke titik 53 54 55 56 57 58 di sini ya. Nah, ditekan, tekanannya boleh seperti ini misalkan kaki ya, ini kemudian sampingnya juga, yang penting tertekan. Nah, tekanannya tidak kayak gini ya, kalau ini kan aku pressure, tapi harus seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada titik wajib. Jadi teman-teman ingat ya, dalam melakukan refleksi harus lakukan langkah-langkah ini. Persiapan, ada titik pembuka untuk merelaksasi ya, ada titik wajib. Nah, ini harus dipijat untuk kondisi-kondisi yang masalah kesehatan, misalnya dalam pembuangan, detoksifikasi kita lakukan dulu. Ini titik-titiknya, teman-teman harus menyentuh titik-titik ini. Kemudian memelihara saraf dan metabolisme tubuh, ada titik 12 dan 13. Kemudian tetap pencernaan wajib ditekan 15, 16, 17, 18 sampai 25. Kemudian lakukan relaksasi dan penenangan 2 dan titik 20. Kemudian lakukan penekanan di titik 21. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Pelan-pelan lakukan urutan ini. Kemudian ada lagi keempat, titik terapi. Nah, ini boleh ditekan sekitar 2 sampai 5 menit ya, di area ini terus sebagai titik dalam refleksi untuk memberikan stimulus penyembuhan pada keluhan pasien. Jadi kondisi apa nih, misalkan gangguan lambung ya, berarti titik lambung lebih lama daripada titik yang lain, tapi urutan tadi tetap dilakukan. Kemudian kelima ada titik penutup ya, ini untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Titik nomor 39 ditekan 40 41 ya, tidak usah kayak gini ya, tapi diusap begini boleh ini ya. Tapi kalau dari kaki jangan ke ujung kaki ya, tapi tekanannya ke arah jantung. Pokoknya kalau lakukan pemijatan refleksi ini, arahkan dari ujung tangan, kaki, semuanya ke arah jantung atau kardiovaskuler. Kemudian ada yang keenam terakhir, pijat pendinginan. Jadi pendinginan ya untuk merelaksasi tadi setelah dilakukan terapi pada titik-titik refleksi tertentu. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi teman-teman, identifikasi masalah yang sudah ditangani, identifikasi titik yang dilakukan refleksiologi, lamanya waktu, kondisi apa yang membuat kondisi buruk seperti posisi berdiri terlalu lama, cuaca dingin, haid, konstipasi, kurang olahraga. Ini perlu dievaluasi ya teman-teman. Identifikasi perubahan yang dialami oleh klien setelah 3 hari. Makanya kita lakukan asuhan perawatan tadi ya. Penting kita lakukan evaluasi, jangan serta-merta setelah itu udah, karena ini harus dilakukan berjenjang ya. Namanya terapi tidak hanya sekali, jadi butuh misalnya 3 kali terapi refleksiologi, pasien merasakan perubahan yang lebih baik dengan atau mengurangi gejala yang dirasakan pasien ya. Nah, itu 3 kali misalkan, itu penting. Nah, kemudian identifikasi perubahan kondisi, kemudian respon verbal klien seperti apa. Nah, ini hasil evaluasi ini catat dalam catatan perawatan di proses keperawatan. Nah, ada 8 hal pokok dalam safe healing ya. Kalian harus lakukan ini untuk lebih sehat lagi ya. Tenangkan pikiran, berpikir positif, luruskan tulang belakang ketika duduk, lakukan senam pernafasan ya secara rutin. Kemudian senam harian, olahraga, gerakan fisik ya
sampai dengan berkeringat, tidak berlebih, tapi minum air putih sehat minimal 10 gelas sehari, dan lakukan pengaturan pola makan atau diet yang baik. Kemudian tidak makan terlalu kenyang ya. Dan nomor 8, minum natural herbal boleh ya. Natural herbal itu bisa jus, bisa jamu tradisional yang herbal murni, tidak mengandung fitofarmaka ya, itu penting. Nah, ada tambahan lagi, tidak tidur di sore hari, tidak minum pada saat makan, kemudian memperbanyak makanan buah dan sayur, dan mempersedikit makan daging ya. Ini dia ya, tidak tidur di sore hari. Kenapa? Karena sebenarnya sore hari jam 3 sampai jam 5 itu, entah sore entah pagi ya, itu adalah proses dimana paru-paru kita secara maksimal sedang bekerja, sehingga ketika bekerja itu kita bisa gunakan untuk menghirup oksigen yang lebih banyak dalam tubuh kita. Makanya jangan tidur, itu akan menyebabkan oksigen tubuh menjadi kurang. Oke, jika Anda terus-menerus memikirkan bahwa Anda sakit, Anda benar-benar akan menjadi sakit. Jika Anda percaya bahwa sebenarnya sehat, maka Anda akan selalu berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan mengisi di kolom diskusi di El Biru. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum dari saya, dan salam sehat selalu.